didukung oleh Halo pemirsa, saya Sheila Purnama. Dan saya Zulfikar Nagi. Pemirsa, Anda bersama kami dalam program debat kelima calon presiden pemilu 2024. Dan ini merupakan debat pamungkas dari pemilihan presiden 2024. Tema yang diangkat dalam debat kelima ini adalah kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi. Dan pemirsa, selanjutnya kita akan melihat bagaimana persiapan keberangkatan dari masing-masing paslon 1, 2, dan juga 3. Kita menuju ke Anies Baswedan terlebih dahulu dari lokasi kediaman Anies Baswedan. 2 jam lagi kita mulai debatnya, jadi bersiap-siap sekarang untuk berangkat. Alhamdulillah cukup istirahat, jadi insya Allah debatnya lancar, bisa menyampaikan gagasan dengan tuntas dan mudah-mudahan membantu bagi masyarakat Indonesia untuk nantinya menentukan pilihan. Banyak yang bilang tema pendidikan, kemudian kebudayaan ini sangat lekat dengan Pak Anies. Ini juga yang Bapak rasakan, optimis Pak nanti akan menguasai seluruh tema? Sebenarnya semua tema adalah tema yang kita harus berurusan ya. Dan kebetulan di masa lalu saya pernah bertugas. Tetapi juga sekarang selama 1 tahun lebih kita harus berinteraksi dengan tema apapun, dari mulai tema kemaritiman sampai tema pertahanan sampai tema luar negeri. Jadi ini adalah tema yang sangat penting untuk rakyat Indonesia karena tujuan kesejahteraan ya paling utama untuk kita raih. Pak, kalau misal debat kemarin kan ini nih, kalau kita lihat di sosial media sentimen negatif Bapak ini cukup tinggi karena Bapak banyak nyerang. Kalau nanti bagaimana Pak? Bapak melihat seperti itu bagaimana dengan sentimen negatif kepada Bapak terkait dengan menyerang lawan? Sebenarnya yang dipaparkan adalah fakta, yang dipaparkan adalah pandangan yang bisa didiskusikan, bisa dibahas, semuanya masalah kebijakan. Dan pada saat perdebatan, disitulah kesempatan untuk menyampaikan pandangan. Nah, kalau sesudah perdebatan namanya pembentukan opini. Nah, pembentukan opini itu kuat-kuatan anggaran. Kalau anggarannya gede, budgetnya banyak, ya bisa tuh membuat opini di sosmed. Tapi yang sesungguhnya terjadi ya yang 2 jam debat itu, kalau sesudahnya itu mesin operasi uang. Dan itulah yang kemudian dicoba diciptakan persepsinya. Tapi yang penting bagi kami sampaikan gagasannya, sampaikan idenya, dan semuanya terkait kebijakan. Pak, terkait sikap akademi kemarin kan beramai-ramai kemudian kampus menyatakan sikapnya terhadap demokrasi saat ini. Apakah ini nanti juga akan Bapak bahas gitu, bersinggungan dengan pendidikan, dan banyak yang bilang bahwa pendidikan ini harusnya tidak dicampurkan dengan politik. Bagaimana Pak? Pertama, saya apresiasi bahwa para guru besar Civitas Akademika menyampaikan pandangan, dan itu adalah tanggung jawab moral dari kampus. Dalam sejarah perjalanan Indonesia, masyarakat kampus, masyarakat intelektual selalu menjadi garda terdepan perubahan. Yang mendirikan republik ini itu kaum intelektual. Orang-orang yang bersekolah di masanya. Di saat 95% penduduk buta huruf, kaum terdidik inilah yang menjadi anggota BPUPKI. Jadi kalau dibilang kaum terdidik, masyarakat kampus tidak boleh menyuarakan pandangan tentang kondisi politik, menurut saya tidak tepat. Mereka boleh menyampaikan. Mereka mungkin tidak terlibat di dalam aktivitas partisan politik, yaitu politik kepartean, politik kepemiluan, mereka tidak terlibat. Tetapi menyampaikan pandangan tentang kondisi negara, mengenai kondisi politik, itu sama seperti mereka menyampaikan pandangan tentang kondisi ekonomi, kondisi sosial, sama. Itu wujud tanggung jawab konstitusional. Justru ketika ada masalah dan kampus diam, ada masalah malah, berarti kebebasan berekspresi terganggu. Tapi ketika mereka mengungkapkan pandangannya, menurut saya itu adalah tanggung jawab, sikap bertanggung jawab dari kampus. Cukup? Yuk, kita langsung yuk. Thank you, Pak. Terima kasih, Pak.
Langsung yuk Mas Dev. Masuk ke Cinta. Iya. Cinta mundur. Iya. Ya pemirsa, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan baru saja keluar dari kediamannya di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Tadi Anies menyampaikan bahwa ia akan menggagas subtema yang nantinya sudah malang melintang. Di mana Anies kita ketahui sudah malang melintang, pernah menjadi Mendikbud, kemudian rektor. Dan juga saat ini suasana di kediaman Anies Baswedan di mana awak media masih meminta untuk memberikan tanggapannya menjelang debat pada malam nanti yang akan dilakukan di JCC kawasan Senayan, Jakarta. Sementara itu rencananya Anies akan menuju ke sebuah kafe di kawasan GBK Senayan untuk bertemu dengan cawapresnya Muhaimin Iskandar. Nantinya mereka akan berbincang sejenak sebelum menuju ke lokasi debat di JCC Senayan, Jakarta. Kita ketahui bersama bahwa Anies Baswedan malang melintang di bidang pendidikan, di mana ia nantinya diperkirakan akan membahas gagasan, di mana Anies juga pernah menggagas sebuah wadah yaitu Indonesia Mengajar, dan juga pengalamannya dalam tema debat pada hari ini yaitu pendidikan, kesehatan, kebudayaan, kesejahteraan sosial, ketenagakerjaan, dan inklusi. Saat ini suasana ramai sekali pemirsa, di mana tidak hanya awak media namun juga sejumlah pendukung calon presiden nomor urut 1 sudah ramai, sudah berada di depan rumah calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan. Dan nantinya kita juga akan mengikuti perjalanan Anies menuju ke kawasan di Senayan, Jakarta untuk bertemu dengan Muhaimin Iskandar. Sementara itu untuk Caimin sendiri, pemirsa hari ini masih menemui sejumlah pendukungnya, yakni dari keluarga alumni Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran dan juga alumni Institut Ilmu Al-Quran. Sementara Anies sendiri menghabiskan waktu menjelang debat untuk berkumpul bersama keluarga setelah seminggu ini Anies melakukan kampanye akbar di sejumlah titik di daerah Indonesia. Dan saat ini Anies masih melayani sejumlah pendukungnya yang menunggu di depan rumah untuk menyapa, kemudian meminta berfoto bersama, dan juga pengamanan juga sudah cukup ketat, di mana calon presiden nomor urut 1 ini dikawal ketat oleh aparat kepolisian. Iya, kita lihat bersama suasana di sini sangat ramai. Seluruh pendukung memberikan dukungan, semangat kepada Anies untuk menuju debat pamungkas yang akan dilakukan pada malam nanti sekitar pukul 7 malam. Tidak hanya warga, bapak dan ibu, namun juga sejumlah anak kecil pun ikut, dan beberapa tetangga juga ikut mengantar Anies Baswedan menuju ke lokasi di mana nanti dia akan melakukan debat pamungkasnya pada malam nanti. Dan untuk 2 hari ini Anies Baswedan memang menghabiskan waktu lebih banyak bersama keluarga selain melakukan pendalaman materi, strategi yang akan ia ungkapkan dalam debat malam nanti. Sementara itu bersama sang istri Ibu Ferry Farhati yang juga ikut mendampingi Anies Baswedan masuk ke dalam mobil, di mana nanti kita juga akan mengikuti pemirsa perjalanan Anies menuju ke sebuah kafe di kawasan GBK untuk bertemu cawapresnya Muhaimin Iskandar. Ya, memang di sini suasana sangat ramai sekali. Anda bisa mendengar dan melihat langsung kembali melayani permintaan para pendukungnya untuk berfoto bersama, dan Anies beserta sang istri masih bertahan di dalam mobilnya untuk mengucapkan sapaan dan juga melayani permintaan berfoto bersama para pendukungnya. Iya, Ibu Ferry ini juga melambaikan tangan sekali lagi kepada para pendukung, di mana mereka tadi sudah berkumpul di sini sejak pukul 3 sore.
Iya, ini dia kita masih saksikan bersama Anies Baswedan seperti debat-debat sebelumnya mengenakan baju bernuansa putih dan ditemani bersama sang istri. Anies juga menyampaikan bahwa untuk debat kali ini seperti debat-debat sebelumnya dia tidak lebih banyak untuk membahas materi secara normatif, namun dia akan mengungkapkan fakta yang ia jumpai di lapangan. Iya, ini adalah beberapa yel-yel bahkan yang disampaikan oleh sejumlah pendukungnya kepada Anies Baswedan. Bahkan Anies juga merekam. Iya. Suasana di sini masih ramai dan para pendukung juga masih menunggu, masih menyaksikan. Bahkan tadi Anies juga merekam dengan kamera ponselnya para pendukung yang menunggunya di samping mobil. Dan saat ini Anies juga sudah bersiap. Dia perkirakan perjalanan menuju ke kawasan kafe di GBK akan diperkirakan sekitar 20 menit. Anies Baswedan sudah bersiap berada di dalam mobilnya, tentu dengan pengawalan ketat aparat kepolisian. Dan pemirsa, kita juga akan mengikuti perjalanan Anies menuju ke kafe di kawasan GBK Senayan sampai menuju ke lokasi debat nanti di JCC Senayan, Jakarta. Seperti debat-debat sebelumnya, Anies didampingi sang istri Ferry Farhati. Ya. Ya, ini adalah suasana di mana sejumlah wargi masih menunggu sampai dengan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan juga sang istri menuju ke lokasi di kawasan Senayan, Jakarta, di mana selain para awak media, ini juga ada banyak warga yang sedari tadi sudah menunggu di kawasan Pondok Pendopo Anies Baswedan di Cilandak, Jakarta Selatan ini sejak pukul 3 sore tadi. Ya, memang ini sedikit agak berebut begitu pemirsa, karena memang semua awak media bahkan para pendukung Anies tidak ingin menyia-nyiakan waktunya, tetap ingin menyaksikan calon presidennya untuk menuju ke kawasan lokasi debat nanti yang diperkirakan debat akan dimulai oleh KPU pada pukul 7 malam nanti. Saat ini Anies sudah bersiap dan pintu mobil sudah ditutup pemirsa. Artinya sesaat lagi Anies akan berangkat menuju ke kawasan Senayan, Jakarta. Ya. Dan Anies kembali terus melambaikan tangan kepada para pendukungnya. Nggak tahu. Ya. Ada nyenggol berarti. Dan mobil yang ditumpangi Anies bersama sang istri Ferry Farhati sudah berangkat, sudah melakukan perjalanan. Dan para pendukung juga terus melambaikan tangan kepada calon presiden nomor urut 1. Ayo. Ya pemirsa, tetaplah bersama kami dan kami akan segera kembali sesaat lagi.